menyebut kata malaikat Jibril kalau itu kau mana menjadi malaikat. Tidak disebutkan La ilaha illallah. Jibril itu nama malaikat, Major. Iya, dasarmu mengimani itu menjadi nama malaikat. Ya, mengatakan mengimani kalau Jibril itu malaikat, dari mana dasarnya? Wah, sakit demam ini orang. Sakit demam. Masuk angin orang. Selamanya tidak pernah menyebut kata malaikat Jibril. Tapi bisa kau imani jadi malaikat. Kurang 2 teko lagi. Minum 2 teko lagi, Nek. Tambulnya saja nih, Bang. Kena 2 teko lagi baru pas kau, Nek. Baru pas kau. Kena 2 teko lagi. Coba apa itu teman-teman ya? An-Nahl ya. Kalau di kitab Lukas kan jelas dikatakan, maka Tuhan mengutus malaikat Gabriel kepada Maria. Ini sekarang kau mengimani Jibril sebagai malaikat, padahal Allah tidak pernah menyebut kata malaikat Jibril. Ini Ada surah An-Nahl ayat 2. Baca. Major. Surah An-Nahl ayat 2 itu dibaca. Saya baca dulu. Udah kau buka aja, kau buka, Major. Karena kalau aku yang bacain percuma, aku tidak nyambung. Aku lagi posisi PW, aku posisi buena. Sama aku pun PW. Udahlah, kalau sama-sama PW kita tidur aja lah. beda lah, Bang. Kau punya kok jadi tiarap, kau Sinora pun tiarap juga. Aduh. Emang gak ada adab kau dari dulu, kau Mayor, gak ada adab kau. Udah. Makanya Sekarang tadi. gini. Sekarang gini, kita kan lagi ngebahas malaikat nih. Pertanyaannya, malaikat di Bibelmu dapat dari mana itu, Major? Apa? Dari mana kau tahu di sana tertulis malaikat Gabriel? Kata malaikat dapat dari mana? Tunjukkan. Sekarang kitab suci saya sudah jelas di Bible mengatakan, maka Tuhan mengutus malaikat Gabriel kepada Maria. Orang malaikat ini berarti pesuruhnya Tuhan. Malaikat itu Jelas. Malaikat itu kalau dapat tidak dari katakan mana? malaikat berarti pesuruhnya Tuhan. Bentar Sekarang kamu ya. mengakui ya, Dengarkan kalau pertanyaanku. Jibril itu pesuruh Tuhan, di mana Allah pernah menyebut malaikat Jibril? Emang biadab ya, kau. Tadi aku jelasin Tadi ya, udah itu gue sama bilang, buka surah An-Nahl ayat 2, Major. Surah An-Nahl ayat 2 dibuka, di sana dikatakan malaikata. Sekarang kita bahas malaikat, kita mirroring kata malaikat di dalam Biblemu dapat dari mana? Kau jawab. Di Quran pun ada ya. Di Quran ada original teksnya malaikata. Iya, di sana Jibril sekarang dan malaikat di dalam teks originalmu dapat dari mana malaikat? Jawab, jangan kau demam, jangan mencret. Ya dari Bible saya, terus tertulis ada di sana malaikat Gabriel. mana bisa artinya malaikat? Iya, malaikat tuh dapat dari mana original teksnya, weh? Emang gak ada adab kau. Malaikat itu artinya apa? Apa artinya malaikat? Apa arti malaikat? Apa? Sini. Oke, malaikat itu pesuruh Tuhan. Pesuruh Tuhan. Tadi saya jelaskan sama seperti kau. Kenapa kau tidak menerima? Sekarang kau menjelaskan itu sendiri. Iya, jelas. Di dalam Major masuk angin. jelas dikatakan malaikat Major masuk angin. Gabriel. Kau lihat, Sekarang di mana Allah pernah menyebut dengan kata malaikat Jibril? Ini malaikata. Nih, ada malaikat nih. Sekarang tunjukkan original teksmu ada kata malaikat. Iya, aku Di mana tahu. dapat malaikat? Di Ayo. dalam Quran aku tahu banyak di kata malaikat di situ banyak. Tapi Allah mengatakan malaikat Oke, di dalam Jibril di mana? gantian dong, gantian. Sekarang di Bibelmu dapat dari mana kata malaikat? Ayo, jawab. Dari mana? Berat kau, kan? Ya dari teks aslinya. Ya, tunjukkan teks aslinya mana malaikat. Ayo. Nggak usah gua yang jelas tidak mungkin tidak ada kalau memang dari kita terjemahannya ada. Pasti ada. Oke, kita buka ya. Contoh Lukas ya. Sabar, Lukas berapa itu? Lukas 1:31 ya. Nih. Ya, aku bukain ya. Nih, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau bla bla bla. Nah, poinnya kan di sini kan ada kata malaikat nih. Oke. Malaikat ini kalau kita tarik original teksnya,
Kai Eipen Ho Angelos. Yang mana yang malaikat yang mana nih? Angelos. Angelos ini malaikat. Iya, Angel itu apa? Dapat dari mana? Dapat dari mana diterjemahkan Angelos ini jadi malaikat? Ya dari terjemahannya. Ini bahasa apa? Oh, malaikat. Bahasa Yunani. Bahasa apa ini? Bahasa Yunani. Hah? Bahasa Yunani. Lah bahasa Yunaninya ini loh, Angelos. Iya, Kok jadi malaikat? Kenapa jadi malaikat? Angel itu diterjemahkan jadi Nah. malaikat. Apa bahasa Nah, Inggris? itu. Apa bahasa Indonesianya Angel? Kalau ini malaikat. Nah, makanya diterjemahkannya malaikat tuh. Kenapa kau yang original teksmu itu di sini Angelos jadi malaikat? Dapat dari mana nih kalimat malaikat nih? Iya, kalau diterjemahkan Angelos itu menjadi malaikat. Darah Yesus berarti nyontek ya? Kok nyontek? Lah itu kami original teks Al-Quran kami ya. Ini malaikat. itu rahmat untuk semua alam. Jadi dia bisa dimengerti untuk siapapun ya dengan bahasa kaumnya. Darah Yesus. Ya. Darah Sekarang Yesus. kau menyebutku tak modal kitab rahmat untuk semua alam, tapi harus tetap merujuk kepada bahasa Arab. Ini yang saya bingung. Bagaimana rahmatnya kalau tetap merujuk pada bahasa Arab? Di mana rahmatnya? Ya berarti fix nyontek ya. Ya, semuanya yang nama terjemahan berarti pasti ada perubahan sesuai dengan konteks daripada bahasanya. Makanya jangan ngeyelan karena kata malaikat pun kau ambil dari terjemahan Al-Quran. Jangan kau tanya malaikat. Ya oke, sekarang kalau itu Sampai sini masuk angin. Sekarang gini, di mana kata malaikat itu disematkan kepada Jibril? Silakan. La ilaha illallah. Tadi yang kutunjukkan tuh apa? Kau buka Tidak surah ada tunjukkan An-Nahl. kalau kata-kata malaikat Surah di dalam An-Nahl Quran apapun ayat banyak. kedua. Ya jawab dulu, di mana Allah pernah mengeluarkan Akbar. kalimat Ini. malaikat Ini. Jibril di mana? Ini sabar ya. Sabar. Abis ini maghrib ya, sabar. Nih, aku bacain terjemahannya aja lah biar nggak panjang ya. Dia menurunkan para malaikat membawa apa nih? Dengan perintahnya. kepada siapa dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Oke, di mana sih paham? kalimat kata malaikat Jibril? Lah ini malaikat apa ini malaikat? Malaikat Jibrilnya mana? Aduh. Oke, kurang lagi nih, sabar. La ilaha illallah. Panadol siapkan, Panadol, Entrostop. Nah ini. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran. Sekarang nggak ada malaikat Jibrilnya. Aduh. Di mana musuh malaikat Jibril di mana? La ilaha illallah. Nggak paham kamu? Kau kan mengimani Jibril itu malaikat. Di mana Allah langsung mengucapkan malaikat Jibril? Contohnya, katakanlah hai malaikat Jibril. Ini katakanlah hai Jibril. Jibril itu malaikat apa bukan sih? Astagfirullahaladzim. Gue mau sholat dulu. Kan jangan bentar lagi lah Rasid. Sinora pun dia naik. Lu tutup dulu atau nanti buka lagi, Ton? Ya ntar buka lagi boleh, mau sambung juga gue biarin. Yaudah, gue turun dulu ya. Disebutin Rohul Kudus. Janganlah kau tinggal saudara, udah sesak napas dia Rasid. Disebutin Rohul Kudus, dia bukan malaikat katanya. Disebutin malaikat, dia bukan Jibril. Disebutin Jibril, dia bukan malaikat. Bukan itu maksudnya. Gini. Kalau memang kau mengimani Jibril sebagai malaikat, ada nggak ucapan Allah itu pernah mengatakan malaikat Jibril dengan kata malaikat Jibril? Ini sana kayak kau tunjukin, di sini ada malaikat, tapi Jibrilnya tidak ada. Di sini ada lagi Jibril, tapi malaikatnya tidak ada. Kalau memang dia itu kau betul-betul mengimani sebagai malaikat, berarti Allah pernah mengucapkan malaikat Jibril.
Contohnya kan malaikat Gabriel. Tuhan waktu mengutus malaikat kepada Maria, kamu kata maka Tuhan mengutus malaikat Gabriel kepada Maria. Baca di kitab Lukas. Ya, kau dari mana kau tahu kalau Gabriel itu malaikat? Nah, ayo. Dari mana kamu tahu kalau Gabriel itu malaikat? Iya. Kata malaikat dari bahasa Inggrisnya kan angel. Angel itu apa bahasa Indonesia ya? Iya dong, iya dong. Lah iya, makanya dari mana kamu tahu kalau Gabriel itu malaikat? Ya dia sudah dituliskan malaikat Gabriel. Kemana itu kalau dari mana tahu? Di kitab Lukas sudah ada ditulis. Makanya kata malaikat kau ngambil nyontek dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Kok bisa-bisa aja kau semua mau kau klaim kata Allah pun dari Quran. Tadi kan udah kutunjukkan malaikat itu ada di dalam diksi Al-Quran. Oke, di mana? Oke, tunjukkanlah dulu. Di mana Allah merga malaikat Jibril? Di mana? Malaikat nih yang kita bahas nih malaikat. Kau aja dapat diksi malaikat itu dari Al-Quran. Udah aku jawab kan? Saya dikatakan saya malaikat Gabriel. Kok dapat dari mana? Ya, suka-suka mulah. Nggak ada, ya nggak ada. Oke, nggak ada. Terus pertanyaan berikutnya? Ya udah kutunjukkan kalau kau meyakini Jibril itu Ya, malaikat. kami meyakini dan tidak ada tertulis, sama seperti halnya kami sunat bahkan tidak tertulis di dalam Al-Quran. Nah, terus? Oke, berarti kamu mengimani sesuatu yang tidak tertulis. Ya, sunat pun nggak tertulis di dalam Al-Quran, tapi kami sunat. Iya, lebih baik kau jujur. Jadi situ siap. sesuatu yang Terus? tertulis. Gitu. Baik. Jadi kita pun bisa lanjut. Baik. Gitu. Pertanyaan Jadi saya pun berikutnya? tidak bakalan ngejar lagi. Kalau kau udah angkat tangan, aku mau dibilang lagi. Siap. Pertanyaan berikutnya apa? Silakan. Oke. Pertanyaan berikutnya. Boleh tanya balik? Oh, kau bertanya dulu. Silakan. Oke. Pertanyaan saya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Sebelum saya masuk ke pertanyaan, Bapak itu Tuhan atau bukan? Bapak itu? Iya, dia dong. Bukan Tuhan Bapak langit dan bumi udah dikatakan. Oke. Bapak adalah Tuhan. Sekarang Tuhan bukan Yesus, betul? Iya, Yesus itu bergelar Tuhan. Oke. Yesus pernah mengajarkan untuk menyembah kepada Bapa, banyak dalilnya. Banyak, ya. Markus 12:29, Yohanes 17:3, Yohanes 4 nomor 21 sampai 23, terus Yohanes 20 nomor 17, saya sampai hafal dalilnya. Yesus pernah mengajarkan untuk menyembah ke Bapa. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Bapak mengajarkan kalian untuk menyembah Yesus? Oke, bagus ya. Saya kasih dalil juga jawabannya ya. Di Yohanes 3 ayat 16 ya, berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu jawabannya. Itu jawabannya. Pertanyaan saya apa, Major? Coba diulang. Ya, di mana perintah menyembah? Kan kalau kita sudah percaya, berarti kita sudah menyembah. Berarti kamu mengimani sesuatu yang tidak tertulis dalam Bible-mu karena tidak pernah Bapak memerintahkan kamu menyembah Yesus. Kamu percaya nggak pada Allah? Oh iya dong. Jangan lari-lari dulu. Ini giliran saya bertanya. Saya belum selesai, Major. Kamu menyembah Allah nggak? Kamu kan udah tanya, udah kujawab tadi. Pertanyaanmu banyak tadi udah kujawab. Saya baru tanya satu. Di mana Bapak pernah memerintahkan kalian Kristen untuk dengerin dulu pertanyaan saya ulang. Pertanyaan saya ulang ya. Di mana dan kapan dan mana dalilnya bahwasanya Bapak memerintahkan kalian untuk menyembah Yesus? Mana dalilnya? Udah, Yohanes 3 ayat 16. Nah, apa yang tertulis? Oke, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengeruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada atau beriman ya, yang beriman Nggak ada, percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya saya, mana kata menyembahnya? Menyembahnya? Ya itu beriman itu apa? Beriman itu apa? Di mana beriman? Di sana dikatakan percaya kepadanya tidak binasa. Apa definisi percaya beriman?
Sabar. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sana tertulis percaya, bukan beriman, percaya, oke. bukan Percaya menyembah. itu apa? Yang saya minta, di mana kalian disuruh menyembah Yesus, paham nggak? Iya, sekarang definisi percaya itu beriman bukan? Oke. Kalau percaya itu sama dengan menyembah berarti, Major, betul? Ya iya dong. Kalau sudah kita percaya Oke. atau beriman, berarti kita Ketika kamu mendasari percaya keimanan sama kita istrimu, dengan berarti kamu apa? menyembah istrimu, ha? Hah? Apa? Ketika kamu percaya dengan istrimu, berarti kamu menyembah istrimu. Ketika kamu percaya kepada orang tuamu, berarti kamu menyembah orang tuamu, betul? Ketika kamu percaya kepada guru yang mengajarkan ilmu kepadamu, maka engkau menyembah gurumu, betul? Oke, sekarang kalau Tuhan mengatakan percaya kepadanya, percaya mau ngapain? Percaya ngapain? Nah, itu percaya. Iya, Percaya percaya sebagai ngapain? apa Menurut percaya pertanyaannya? Oke, sekarang pertanyaannya percaya sebagai apa? Nah, gitu loh. Percaya sebagai sebagai jalan menuju mengenal Allah Bapa yang benar. Sebagai jalan itu Tuhan atau bukan? Ya iya dong. Bagaimana? Berarti kau menyembah jalan. Mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Berarti yang kamu sampai menyembah kepada Bapa jalan. kalau tidak melalui aku. Berarti menyembah jalan. Bukan jalan. Bagaimana kita mau contohnya? Kita kasih analogi. Tunggu. Eh. Saya kasih tahu. Diam dulu. Kau kasih Kamu analogi. sabar dulu. Kamu tadi mengatakan karena Yesus mengatakan, sabar dulu, gantian gua ngomong. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tetapi engkau mengatakan jalan itu adalah Tuhan, berarti engkau menyembah jalan, betul? Nah, jawab. Di mute itu, dibuka, penyembah jalan, woi. Dulu jangan kau mute. Kau Ya, percaya gantian kalau ngomongnya Bapak makanya. Presiden juga? Gantian ngomongnya makanya. Berarti kau Nggak, nyembah percaya jalan, nggak betul? kalau Pak Prabowo itu presiden Indonesia? Iya, sabar, selesain dulu ini. Jalan berarti ya. Aduh, si tonton. Mana ya kau? Iya, selesaikan dulu baru bahas Pak Prabowo habis ini. Berarti kau nyembah jalan, betul? Nggak ada pembatalan. Bagaimana kita mengimani kalau Yesus itu Nah, kamu satu menyembah Tuhan? Yesus nggak? Jalan Yesus mengaku menuju dirinya Allah sebagai Bapa. jalan. Kita Saya percaya tadi kalau tanya, satu-satunya sabar. Tuhan. Shh. Coba dengerin. Saya tadi tanya percaya Yesus sebagai apa? Engkau mengatakan percaya sebagai jalan. Tetapi engkau mengatakan jalan ini adalah Tuhan. Berarti engkau menyembah jalan, betul? Saya percaya pada Yesus sebagai jalan kebenaran. Jadi jangan mengenal Allah Bapa. Oke. Jalan Nah, ini, Yesus Kristus. jalan kebenaran ini kau sembah apa enggak, Major? Ya iya, saya menyembah Yesus. Nyembah jalan. Ya, bagaimana katakan jalan kita untuk menuju Allah Bapa harus percaya. Ya, harus percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Percaya sebagai jalan, tetapi engkau malah nyembah jalan, betul kan? Ya sekarang gini, gimana cara ada lebih gimana cara kita mau jumpa presiden tanpa kamu jumpa Pak Prabowo? Tanya kau, jalannya, kau jalanmu lewat mana? Kau mau jumpa dengan presiden? Mau jumpa dengan presiden? Hah? Iya, jalanmu lewat apa? Maksudnya gimana? Kau mau jumpa dengan presiden? Jalan tol. Lewat tol. Jalan apa nih? Jalan apa nih? Iya, jalan Jalan ke rumah Pak Prabowo. Pak Prabowo, kau mau berjumpa sama presiden. Oh, banyak jalan. Bisa, kalau saya dari Jawa Timur mau ketemu Pak Prabowo di Jakarta, banyak jalan tuh. Bisa naik kereta, bisa naik pesawat, bisa naik. Iya, jalanmu sekarang mau jumpa dengan Pak Presiden itu dengan Pak Prabowo karena dialah presiden yang nyata. Betul. Terus pertanyaannya Ya, itu. bagaimana cara saya jumpa Jadi dengan bisa Pak Prabowo? Setiap yang kurang percaya, percaya sebagai apa? Dialah sosok yang bisa ya menghantarkan kita mengenal Allah Bapa sejati yang benar. Nah iya, masalahnya di sini kenapa kok nggak menyembah Allah Bapa malah nyembah Yesus, itu yang jadi pertanyaan, Major. Bagaimana kita mau menyembah Allah Bapa? Di mana Allah Bapa? Bagaimana mau Allah Bapa tidak pernah terlihat? Hanya lewat Oke. Kristus kita mau menyembah Allah Bapa yang benar. Oke. Makanya Sekarang gini, akulah Major. jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang Oke, sampai kepada Bapa oke, kecuali oke. aku. Oke, sekarang aku tanya, ketika kamu berdoa kepada Yesus atau kepada Bapa? Ya, setiap orang yang Ketika sudah kamu percaya berdoa, kepada Yesus kamu berdoa Kristus, kepada percaya Yesus atau kepada Bapa. Bapa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus berarti percaya kepada Allah Bapa. Saya tanya, ketika kamu berdoa, kamu berdoa kepada Yesus atau kepada Bapa? Saya berdoa kepada Allah Bapa, perantara nama Yesus Kristus.
di mana diajarkan bahwasanya seorang Kristen harus berdoa kepada Bapa melalui perantaraan nama Yesus? Di mana? Oh, oke, ya. Oke, di dalam Yohanes 28 ayat 19 dikatakan, ya, ajarlah mereka dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi setiap doa itu, Terus? ada orang Kristen selalu mengatakan, di dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa dan Oke. syukur kami kepadamu Tuhan. Oke, berarti kamu berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, betul? Iya, di dalam nama Yesus. Apakah ini ajaran yang diajarkan oleh Paulus atau bukan? Bicarkan Paulus sudah jelas di Yohanes 28 ayat 19, Yesus sendiri yang berkata, Oke. gimana ya? Yesus sendiri yang berkata. Oke, sekarang saya mau tanya, Paulus ini panutan kamu atau tidak? Dia seorang rasul. Iya, apakah Paulus itu adalah panutan kamu juga atau tidak? Ya iya dong, karena dia tertulis Oke, ada di dalam Bible. sekarang tunjukkan di mana Paulus pernah berdoa kepada Allah menggunakan dalam nama Yesus Kristus. Mana? Oke, hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus itu kan sudah ada. Hanya di dalam hanya aku di dalam Kristus yang menjadi Bapamu. Nih, cara aku diskus itu kayak gini, Major. Nih kau lihat ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada siapa? Kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Di mana ada tertulis dalam nama Yesus? Gini, Yesus, ya jelas-jelas Paulus sudah di dalam Kristus. Mencret. Karena Kristus di dalam aku, ya, kalau dikatakan Paulus, karena akulah Bapamu yang di dalam Kristus. Gimana ya? Di mana Paulus berdoa menggunakan dalam nama Yesus? Kutunjukkan lagi nih. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah, dan di sini tidak ada nama Yesus. Ya, Kenapa dia kamu ini berbeda menjelaskan, dengan bukan lagu Paulus? berdoa, dia menjelaskan. Berdoa kepada Allah, tidak Baca ke pakai bawah, dalam di nama sana ada Yesus. nama Kristus. Baca. Gak ada. Baca. Coba aku baca. KPR 26 nomor 29. Ada nggak nama Baca. Kristus atau nama Yesus? Baca. Buka dong, Major. Paulus, Buka justru dong. Paulus mengajarkan. Kata Paulus, mengajarkan aku mau tentang berdoa perlindungan kepada sendiri. Allah supaya Ya. segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Di sini Paulus berdoa kepada Allah, nggak pakai nama Yesus. Nah, Oke, sekarang Paulus itu percaya kepada siapa? Kepada kawannya atau kepada Yesus? kepada Allah dia berdoa. Ya iya, dia Aku jelas. percaya kepada siapa? Dia itu mengimani Tuhan pencipta itu, ya Tuhan Allah itu. Sekarang Berarti dia bukan Yesus. percaya kepada Tuhan Allah itu dasar dari mana? Iya, berarti bukan berdoa kepada Yesus kan? Kita kan lagi konteksnya tadi berdoa nih, berdoa. Kamu Iya, mengatakan setiap kamu berdoa doa, kepada makanya Yesus Bapa. berkata, Sabar, Ya, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. sabar. Oke, udah. Oke. Kita tadi sedang membahas ketika saya tanya samamu, kau berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Kenapa justru panutanmu yang bernama Paulus ini, salah satu rasul juga, dia tidak pernah berdoa dalam nama Yesus, tetapi dia langsung berdoa kepada Bapa. Nah, kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama? Sementara kalau kita cross check kepada ajaran Yesus, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Yesus mengajarkan untuk sembahlah satu-satunya Allah yang benar. Yesus mengajarkan bahwasanya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mau dalilnya? Lengkap saya tunjukkan tadi. Satu-satunya Allah yang benar, Yohanes 17 nomor 3. Menyembah satu-satunya Tuhan yang Esa, Markus 12 nomor 29. Sabar. Bapak menghendaki penyembah-penyembah benar, Yohanes 4 nomor 21 sampai 23. Nah, secara prakteknya Paulus berdoa langsung kepada Bapa. Di mana doa Paulus langsung kepada Bapa? KPR 26 nomor 29, KPR 16 nomor 25. Sekarang tunjukkan di mana Paulus pernah berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Mencret kau sekarang. Tunggu. Sekarang berarti Paulus benar ya? Hah? Paulus ikut ajaran Yesus dong.
Dia berdoa kepada Allah. Mana Dia tidak berdoa itu kepada kau? Yesus. Nah, sekarang kenapa Kristen Sekarang berdoa Paulus kepada berdoa Yesus? Nah, sekarang. Konsisten, kau jangan menye-menye. apanya yang menye-menye? Saya dari tadi on point dengan pertanyaan saya dan perkataan Enggak, saya. sekarang menurut melalui datamu ini berarti sekarang Paulus itu seorang yang benar dong. Loh iya dong, kapan saya pernah mengatakan Paulus salah? Oh, berarti Paulus tidak salah dengan pengajaran ya? Kena kan? Bagus. Ah, ini itu loh. Kita kan sedang membahas, Begitu, aku aduh. jawab Major, dengerin. Kita sedang membahas hal tentang berdoa. Saya menanyakan kepadamu tentang berdoa. Ternyata cara Paulus berdoa sesuai yang diajarkan Yesus. Dia berdoa kepada Allah. Sekarang kutanya, kenapa kamu sebagai seorang Kristen kamu berdoa kepada Yesus? Atau berdoa dalam nama Yesus, sementara Paulus tidak pernah melakukan hal demikian. Siapa yang kau tiru? Oke, ya, saya tunggu. Saya Atau kasih gini. sekali nih katanya. Gini. Poin pertanyaannya, di mana di dalam Bible ada seseorang yang berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus sebagai contoh mana? Cerita kau sekarang kau. Tunggu. Ini saya buka literasinya loh. Paulus sebagai Rasul Kristus menekankan perintah berdoa dalam nama Yesus, yang berarti berdoa sesuai dengan kehendak, karakter dan kuasa yang dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dijawab oleh Allah gitu. Ya, tunggu ya, saya bawakan datanya. Dan udah dikatakan Paulus sendiri mengajarkan untuk berdoa di dalam nama Bapa. Tunggu. Ingat ya, ingat pertanyaan saya, berdoa. Ada banyak Paulus berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tunjukkan. Tunggu kau. Di dalam Yesus. Ingat, saya menanyakan apa? Pertanyaan saya, sebutkan